Ya, kita coba sekali lagi. Semoga kali ini koneksinya bagus. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang masalah kesehatan atau gangguan kesehatan selama kita berpuasa. Yang sudah bergabung, terima kasih. Kita menunggu koneksi dari teman kita satu lagi. Ini memang sedikit ada glitch kalau kita live IG berdua, jarang yang bisa langsung bagus gitu ya. Padahal koneksi di sini sangat baik, tapi nggak apa-apa. Kita persisten, kita tunggu. Kali ini kita mau bicara dan membahas tentang gangguan kesehatan selama berpuasa. Silakan bagi Anda yang mau bertanya. Jangan sungkan, silahkan tulis di komen. Nanti ada Mbak Jovita dan Mbak Airin yang akan menjadi moderator kita. Terima kasih yang sudah gabung, Bu Nurul, Pak Hendy, siap. Semoga dari teman-teman Perfect kali ini bisa connect lebih baik. Nah, baru saja join @perfecting.you. Kita tunggu requestnya untuk join bersama kita. Oke, saya accept. Bisa bagus. Koneksinya bisa gabung. Sebelumnya kita pakai fasilitas Zoom ya, tapi kalau Zoom hanya orang tertentu yang punya Zoom yang bisa. Kali ini kita coba untuk pakai IG. Halo dok, masih belum bisa ya dok? Sebentar dok, kita ganti. Berarti ini solusinya kayaknya ganti ini dok. Ganti provider dok, sebentar. Ganti provider, oke. Nggak apa-apa. Sebentar dok. Siap. Kemungkinan sih sore-sore gini orang pada ngabuburit ya, jadi rebutan bandwidth. Iya teman-teman semua yang sudah join, sambil kita cicil ya. Jadi sebenarnya puasa itu adalah suatu ibadah yang kalau kita berniat bulat melaksanakannya, harusnya malah kita tidak sakit. Karena sudah ada sering kita dengar ya, saumu tasihu, artinya kalau kita berpuasa kita akan sehat. Dan memang sudah banyak sekali penelitian di dunia ini, baik yang dijalankan oleh umat muslim sendiri maupun yang bukan, yang kalau seandainya kita berpuasa justru kita akan menjadi sehat. Tapi tetap sih suka ada gangguan kesehatan yang terjadi yang mungkin akan membuat puasanya jadi terganggu. Wah, ini kesulitan sekali ya Mbak Erin ya. Nah, akhirnya muncul. Sip. Oh iya gitu. Muncul Mbak. Iya gitu, udah. Oh iya dok, di saya udah hitam. Di sini bagus Mbak. Oh, di Mbak hitam. Oh iya. Di sini yang sayanya on. Juga. Yang sayanya on, yang Mbaknya on. Oh iya. Kalau Mbak yang hitamnya Mbaknya atau sayanya? Sayanya. Oh udah yang lain ya, berarti di saya doang yang bisa lihat. Gak apa-apa lah, yang penting yang lain kali ya, bagus. Ya, selamat sore Mbak Erin. Dokter sehat? Baik, alhamdulillah. Iya, sehat, baik. Dokter. Iya, sebentar ya, saya ngatur pencahayaan tadi biar lebih bagus. Oke. Bagi yang sudah bergabung, terima kasih. Kita buka lagi secara resmi ya. Kali ini kita IG live bersama teman-teman dari perfecting.you. Halo, ada Femi dari Pekanbaru yang udah join tuh Mbak. Tuh jauh-jauh Mbak. Sudah join bersama kita ya. Apa kabar Mbak Femi? Ada Mbak Rini dari Jogja juga nih udah gabung bersama kita. Dan sudah ada langsung yang bertanya ya. Sudah ada langsung yang bertanya. Luar biasa. Oke. Mudah-mudahan Mbak Erin tetap bisa baca teksnya walaupun gambarnya nggak keluar ya. Bisa dok, bisa. Iya, tadi saya sudah prolog sedikit Mbak. Saya bilang begini, ya. Sebenarnya puasa itu kalau kita menjalaninya dengan benar, justru kita akan sehat. Tapi benar, kadang-kadang memang ada gangguan kesehatan yang terjadi selama di bulan puasa atau bulan Ramadan. Seperti yang bertanya nih Mbak, langsung kita samber aja. Paling sering memang gangguan itu adalah gangguan pencernaan ya, atau yang disebut sebagai sakit mah kata orang kita ya. Sakit mah. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Rumah Andini. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Saya punya asam lambung, jadi sebaiknya saya minum perfectnya saat sahur sebelum makan apa sesudah makan? Tuh pertanyaannya keren banget tuh Mbak.
Wow, ya ini pertanyaan yang lain juga ada soalnya dok, yang asam lambung juga sama harus makan apa katanya saat sahur dan berbuka. Iya, jadi kalau kita bicara tentang air perfect yang pH-nya sampai 9,5, berarti kan ini sama dengan antacid ya fungsinya. Jadi bisa menetralisir asam lambung yang sudah keluar. Berarti sebaiknya minumnya pun kalau Anda yang punya penyakit asam lambung tinggi, saat sebelum makan. Diminum dulu kurang lebih sekitar 200 cc atau 150 cc. Terus ditungguin 15 menit sampai 30 menit baru makan. Gitu. Nanti juga gitu, habis tajil, apalagi kalau tajilnya mau sama air putih, bisa juga pakai air perfect ini. Anda tajil nanti 15-30 menit habis sholat maghrib baru makan beratnya gitu ya. Atau kalau mau pakai obat, ya makannya antacid. Tapi kalau sudah minum air dengan pH tinggi, antacidnya jangan dimakan lagi karena sudah hampir sama fungsinya untuk menetralisir asam lambung yang sudah keluar di dalam perut. Nah, terima kasih nih pancingan pertanyaannya ya, biar panas. Terima kasih banyak. Iya. Iya, tadi Mbak juga udah buka ya di perfecting.you ya? Betul. Iya, iya. Bagi fan-nya perfecting.you, IG saya di @indramuh tadi, INDRAMUHTADI. Bagi fansnya saya juga IG-nya Mbak Airin tadi di mana Mbak? Lebih afdol disebutin sendiri. Iya, @perfecting.you. Iya, itu dia. Iya. Oke. Seperti yang sudah saya bahas tadi di muka bahwa kejadian atau gangguan kesehatan selama berpuasa itu bisa saja terjadi dan betul nomor satunya yang paling sering adalah sakit mah. Tapi bukan sebagai penghalang seorang jadi nggak bisa puasa loh. Banyak justru pasien saya, ini pengalaman pribadi saya sebagai dokter sudah 20 tahun, justru ketika dia menjalani ibadah puasa, mahnya malah sembuh gitu. Jadi asal dilaksanakan dengan benar ya. Ada tips-tipsnya nanti sebentar lagi kita bahas. Karena justru kondisi orang sakit mah itu, perut itu harus diistirahatkan, pencernaan itu harus diistirahatkan. Tidak seperti hari-hari biasa yang kita terus-terusan mengisi perut kita dengan makanan dan minuman, yang dia akhirnya tanpa istirahat. Nah, justru ketika berpuasa itu terjadi. Nah, karena terjadinya pengistirahatan dari kerja lambung dan pencernaan kita, ini yang membuat dia punya saat atau punya kesempatan healing time ya, kesempatan untuk menyembuhkan. Apalagi yang sudah terjadi ulkus atau luka. Kita dengan mengistirahatkan ini, dia punya kesempatan untuk si luka tersebut jadi sembuh. Nah, rangsangan sel-sel lambung untuk produksi asam lambung juga lebih rendah ketika kita berpuasa. Karena kan kita berniat pas lagi azan subuh itu, Mbak Irin ya, nanti makannya maghrib ya. Gitu kan. Berarti kan satu hari itu memang kita berniat tidak akan makan, tidak minum. Akhirnya serangan dari asam lambung ke masalah yang sedang terjadi itu juga sedikit. Nah, ini yang membuat kenapa kok banyak orang sakit mah. Saya bilang banyak loh, karena pasien saya sangat banyak yang justru ketika di puasa Ramadan mahnya sembuh. Cuman sayangnya pas masuk bulan Lebaran ya, hari Lebaran itu kembali lagi kebiasaan jeleknya, Mbak. Jadi aja, 1 minggu habis Lebaran ke dokter lagi, minta suntik ranitidin, mahnya kambuh. Makanya kita harus mengantisipasi serangannya nih, teman-teman yang mendengar ya. Kita harus mengantisipasi serangannya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Renita Kartika, ada Dinda Avianita ya. Silahkan kalau mau bertanya tulis di komen. Biasanya kalau udah disebut, akhirnya mereka nulis komen, Mbak. Iya, betul. Nah, ini rencananya yang sekarang ini saya rekam, Mbak. Rencananya mau saya upload di YouTube. Jadi Mbak bisa lihat nanti muka Mbak setelah diupload di YouTube. Terima kasih Mbak Airin. Walaupun sekarang hitam di sana, nanti di YouTube lihat ya. Bagus kok, ada latar belakang akuarium lagi di belakang. Nah, jadi ketika berpuasa nih teman-teman ya, pertama kali mau berbuka itu jangan terlalu ngebut. Nah, itu kuncinya supaya serangan mahnya tidak terjadi. Slow down, pelan-pelan. Yang slow aja gitu. Nah, terutama kalau bisa minumnya itu air yang sedikit hangat. Air hangat ya. Waduh, Mbak Airin koneksinya terganggu lagi sebentar. Gak apa-apa ya, kita teruskan ya. Hindari berbuka dengan kopi. Nah, jangan berbuka dengan kopi. Memang bagi Anda yang pencandu kopi, aduh kayaknya nih buka puasa dengan kopi nikmat nih. Apalagi sekarang lagi zaman dalgona, Mbak ya. Apa dalgona ya, dalgona.
Nanti minumnya setelah selesai makan. Jadi berbuka itu sebaiknya kalau tidak ada kurma ya, berbuka sama air putih gitu. Atau seperti air yang sedang kita bicarakan saat ini ya. Kalau mau sedikit hangat ya teh manis panas ya. Bukan 1 gelas habis juga teman-teman. Hanya 3 teguk aja untuk mentajilkan berbuka puasanya ya. Kemudian itu akan membuat si serangan asam lambung tidak akan tinggi gitu. Baru Anda cicil dengan makanan-makanan yang ringan-ringan misalnya. Tapi hindari saat berbuka puasa sebelum makan berat masuk, Anda berbuka sama santan. Jadi yang punya sakit mah jangan sama kolak berbuka puasanya ya. Jangan sama bubur kacang hijau yang ada santannya. Jadi justru santan harus dihindari. Oh, saya nggak boleh makan santan waktu buka puasa. Boleh nanti setelah makan, atau makan yang berkuah santan boleh, misalnya lodeh gitu ya. Tapi jangan ditajilkan atau dibatalkan puasanya dengan yang santan. Juga jangan yang berminyak nih, orang Sunda rata-rata Mbak senangnya buka puasanya sama bala-bala ya. Iya. Belum afdol dong kalau nggak pakai bala-bala. Banyak minyak yang masuk sama kayak santan, jadi akan membuat serangan asam lambung menjadi tinggi ketika perut masih baru-baru keisi. Baru setelah sholat maghrib, Anda makan tuh bala-balanya mau dimakan silahkan. Kemudian kolaknya nanti setelah makan baru mau dihabiskan boleh gitu ya. Nah itu tips supaya tidak terjadi serangan mah. Kemudian sahur sekarang. Juga jangan salah, kita bisa membuat cara sedemikian rupa sehingga si mah ini tidak menjadi gangguan gitu. Jadi intinya adalah kita harus mengurangi beban kerja si lambung ketika kita sahur. Intinya satu, jangan makan terlalu kenyang. Buat cadangan katanya Mbak. Karena kan siang nggak makan. Cadangan? Padahal betapa banyak pun, berapa banyak pun Anda makan di pagi hari saat sahur, 4 jam juga kosong juga lambungnya. Karena pengosongan lambungnya segitu-segitunya sama aja, nggak mungkin mengurangi rasa laparnya gitu ya. Tadi ada pertanyaan langsung kita sambar nih teman saya dari Pekanbaru. Sama gorengan nggak apa-apa dok? Ini ya. Iya. Terus sama es teh dok? Ya kalau manis minuman berbuka, biasanya kalau di Pekanbaru es teh itu maksudnya manis Mbak. Oh manis. Kalau dibilangnya teh baru teh tawar. Oh gitu. Iya. Nah kalau bisa untuk berbuka puasa ini Femi ya, tehnya jangan yang dingin, tehnya teh hangat ya. Terus gorengan juga nanti jangan langsung saat berbuka, ditungguin dulu, kalau bisa malah setelah maghrib, makan malam baru sama gorengan. Jangan kalau bakwan gorengan kita membuat jadi pembuka puasa, bagi yang nggak punya sakit mah, sepertinya tidak akan apa-apa, tapi bagi yang punya sakit mah akan bermasalah nantinya gitu. Terjadi serangan asam lambung yang tinggi. Nah, kita kembali lagi ke sahur tadi ya. Sahur itu jangan dilihat volumenya yang banyak, tapi lihatlah kalorinya yang banyak. Untuk menghindari sakit mah ini Mbak. Ini kita bahas sakit mah agak lama nih ya, karena ini yang paling sering nih. Iya. Paling umum, betul. Betul. Jadi kalorinya yang ditambah, tapi bukan jumlahnya. Berarti kita nggak bisa terlalu banyak makan karbohidrat di saat sahur. Karbohidratnya setengah aja dari porsi makan kita. Dikenyangkan sama protein yang tinggi kalori. Nah, jadi tinggi kalori itu makannya saat sahur. Gitu, ya. Apa itu yang saat sahur? Ikan, daging, telur, ya. Nah, tapi kalau seandainya Anda punya penyakit tertentu, ya ikuti saran dari dokter Anda. Kalau emang udah dipantang, kata dokter Indra boleh, jangan gitu. Nanti saya salah lagi ya. Jadi sesuai dengan masing-masing. Yang saya sebut ini kalau orang yang tidak punya penyakit metabolisme tapi punya sakit mah, begitulah. Ada pertanyaan lagi Mbak, kita sambar terus Mbak. Nah itu loh, iya. Nah ini kan ditanya nih sama sahabat kita nih, sahabat Hendy ya. Betul. Nah iya, sebetulnya resisten lambung dalam menerima air es itu bagaimana dampaknya tuh dok? Karena kan enak banget katanya buka puasa minum air es. Waduh. Iya. Gimana nih dok? Maksudnya daya tahan mungkin ya. Kalau kita nggak punya sakit mah sih sah-sah saja ya. Ini kan kita sedang memberikan tips kepada teman-teman kita yang punya sakit mah tapi pengen berpuasa dan mahnya jangan kambuh gitu. Kalau Anda nggak punya sakit mah silahkan dibuka sama air es, nggak masalah. Tapi tetap ya jangan ngebut. Kalau jangan ngebutnya itu udah pasti.
Nah, misalnya di buka puasanya sama segelas cendol atau semangkok es campur gitu ya misalnya. Jangan dihabiskan langsung pas tajil segelas dan semangkok itu. 3 suap aja, sama seperti kita berbuka sama kurma kan juga cuma 3 kurma, nggak sebakul kurma kan. Habis tajil dengan 3 suap, baru kemudian makan atau sholat ya, terserah pilihan Anda. Kalau sholat, baru nanti dihabiskan tuh yang di mangkok. Atau kalau setelah makan, habis makan baru dihabiskan yang di mangkok gitu. Jangan lupa juga rata-rata kalau minuman manis, minuman dingin itu manis. Akhirnya kalori berlebih ya Mbak Irin ya. Iya benar. Iya. Kurang gimana gitu kalau nggak pakai manis-manis gitu kan? Iya. Tapi makanya kalau minum manis ya ingat itu bagian dari kalori sehingga yang lain harus dibatasi. Ada pertanyaan lagi? Iya benar. Nah ini ada lagi nih dari Mbak Dinda Avianita. Dok, kalau habis sahur langsung tidur apa bisa menyebabkan kegemukan? Nah ini soalnya ini mirip ya dok ya, ini mirip. Ada yang nanya juga nih. Ada yang nanya juga, bukan di live Instagram, tapi tadi udah ada yang nanya di WA. Kalau dari buka, terus nggak lama kan misalnya makannya sedikit-sedikit nih, terus misalnya terakhir makan jam 8:30, jam 9-nya tidur, apa itu bisa bikin gendut tuh? Hampir mirip dok. Iya, jadi kalau yang tidur di pagi hari, ya, kalau yang tidur di pagi hari habis sahur, relatif tidak akan membuat Anda gendut. Ya, kecuali memang seharian itu jadwal Anda tidur. Kan WFH tetap kerja ya Mbak ya, work from home tetap kerja. Hanya memang kalau Anda langsung tidur saat sahur, bagi yang punya sakit mah, itu bangun tidur paginya suka kambuh tuh mahnya. Karena belum beres pencernaannya di bawah tidur. Jadi yang punya sakit mah sebaiknya jangan tidur sahur. Habis sahur maksudnya. Kalau mau tidur nanti siang. Jam-jam lohor ya, habis lohor. Sekitar jam 1 sampai jam 3 itu waktunya tidur siang. Itu sehat, malah berpahala. Gitu. Tapi kalau yang tidur malam, sudah pasti bikin gendut. Jadi, kalau Anda buka sekitar jam 6, coba tidurnya itu di atas jam 9. Gitu. 3 jam ya dok? Iya, 2 jam sih, kan makannya sejam Mbak. 2 jam. Makannya sejam. Makannya sejam sampai jam 7. Pas mau tidur malam, jangan dimakan lagi yang berkalori tinggi, gitu. Kalau emang tidak pengen nambah gemuk. Karena banyak loh orang yang betul, pertanyaannya betul. Bulan puasa malah ditambah gemuk. Nah ini ada dari Pak Joko Sutrisno, ini Mbak, editor buku saya nih Mbak. Selamat sore Pak Joko, Assalamualaikum. Dibacain Mbak. Joko, terima kasih. Ya Pak Joko ini bertanya nih dok, kalau habis buka kok jadi ngantuk? Itu tanda apa ya? Baiknya bagaimana biar nggak cepet ngantuk? Iya, ini terjadi karena adanya lonjakan insulin yang sangat tinggi Pak Joko. Jadi ceritanya ketika kita makan terlalu banyak, tubuh kita kaget. Tadi puasa 14 jam, tiba-tiba banyak makanan masuk. Terjadi meroket itu insulin untuk menetralisir gula yang masuk, kalori, apalagi kalau buka puasanya banyak yang manis. Akhirnya malah drop gula darahnya untuk sementara ya. Itulah yang membuat kita mengantuk. Baru udah jam 8, setengah 9 ngantuknya hilang saat gula darah sudah mulai stabil lagi. Nah, supaya tidak terjadi ngantuk setelah buka puasa, kecepatan bukanya yang harus dijaga Pak Joko, teman-teman. Jadi jangan makanya saya sering jawabnya gini, Allahu Akbar, pas la ilaha illallah beres makannya. Berarti makannya cuma 2-3 menit selama azan gitu kan. Itu pasti terjadi lonjakan insulin yang membuat satu sakit mah kambuh loh. Yang kedua, akhirnya gula darah malah turun dulu, akhirnya kita mengantuk gitu Pak Joko. Iya. Terus ini banyaknya nanya pas buka nih pada lapar kayaknya. Nggak, nanyanya tentang buka. Menghitung waktu. Iya, kita balik lagi ya. Untuk sahur tadi, bagi yang punya sakit mah sekali lagi, hindari makanan pedas, asam, dan yang merangsang asam lambung keluar gitu. Misalnya mie, gitu ya, ketan. Gitu. Nah, itu akan membuat asam lambung juga tinggi setelah sahur, membuat yang punya sakit mah pagi hari perutnya nggak enak atau sebel katanya ya. Terus jangan minum soda di sahur. Malah kalau bisa buka pun jangan pakai minuman bersoda untuk yang punya sakit mah. Terus kalau Anda pecinta kopi dan Anda punya sakit mah atau asam lambung tinggi, sahurnya jangan minum kopi, sahurnya nanti di waktu setelah buka puasa. Itu tipsnya juga. Malah kalau bisa,
bagi Anda yang punya sakit mah jangan ngerokok di sahur. Rokoknya nanti pas buka puasa. Karena rokok sedikit banyak juga akan merangsang, ada penelitiannya, beberapa penelitian ya, bisa menaikkan respon tubuh untuk memproduksi asam lambung. Perbanyak makan makanan yang mengandung yang enak pada perut gitu ya. Jadi buah yang asam gitu di pagi hari boleh, tapi jangan durian, nangka, nanas buahnya. Itu dimakan pas sahur, enak itu, siang perutnya langsung sakit maksudnya. Pisang. Tapi dok, juga, itu ya? Ada yang nanya dok, ada yang nanya ini, ngomong durian soalnya ada yang nanya, ada yang nanya juga, nih dari customer perfect, kalau saat buka puasa pakai duren atau nangka di cendol gitu kan enak dok, itu boleh nggak? Kalau buka ya, boleh dok? 3 suap. Oh. Kan dicampur sama es biasanya ya, es campur gitu ya. 3 suap, habis itu ada jeda dengan air putih, dengan air perfect ya mbak ya. Kemudian kalau mau sholat dulu lebih baik, kalau emang mau langsung makan dulu makanan beratnya, baru dihabiskan itu yang durian dan sebagainya. Jangan dihabiskan saat awal mentajilkan atau membatalkan puasanya gitu. Terus tadi saya lagi ngomong pisang mbak. Kalau pisang, pilih pisang pagi hari itu kayak Raja Bulu, ya Raja Cerai ya. Nah itu pisangnya, jangan pisang Ambon kalau pagi hari. Kalau pas buka puasa relatif aman sih. Ini yang punya sakit mah sekali lagi ya. Kalau yang nggak punya sakit mah bebas. Ini ada lagi nih mbak, dari Mbak Dinda. Mbak Dinda nih. Dok mau tanya, teman saya ada yang kena mah. Katanya pas puasa lidahnya pahit banget seperti minum jamu. Itu ada hubungannya nggak dok? Kalau iya, bagaimana cara menguranginya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Iya teman-teman semua, Mbak Dinda. Asam lambung namanya asam, tapi rasanya pahit loh. Namanya aja yang asam, rasanya pahit. Karena konsentrasi asam lambung kita itu kurang lebih 6 molar. 6 molar HCl itu rasanya bukan asam lagi, udah pahit. Bagi temennya nih yang punya sakit mah sampai terasa pahit di mulut, berarti sakit mahnya ini masuk ke dalam kategori GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya naik lagi ke atas ke kerongkongan, bahkan sampai mengiritasi tenggorokan biasanya. Nah itu yang membuat rasa pahit tadi. Nah ini harus diobati. Nah, silahkan WA dokternya, karena sekarang kalau sakit mah doang nggak boleh ke rumah sakit mbak ya. Terus dokter juga ngusir, sakitnya apa? Sakit mah pulang, telepon aja pakai telepon gitu. WA atau telepon dokternya, nanti dikasih obat ya. Apalagi kalau dokternya yang biasa megang temannya mbak ini, dia udah tahu obat apa yang harus dikasih. Saya nggak bisa ngasih obat di sini karena tidak periksa ya. Begitu. Cara menguranginya gimana? Tadi tips-tips kita tadi ya, dilaksanakan semua, sama diminum obatnya, khusus minuman obat yang diminum untuk orang-orang GERD atau GERD ya. Gastroesophageal reflux disease ini biasanya golongan PPI atau proton pump inhibitor yang dimakan pagi hari setelah atau sebelum sahur. Terus itu ya, mah. Boleh nggak minum obat mah? Pas banget nih kita bahasnya. Harus. Bagi yang punya sakit mah, malah dianjurkan untuk minum antacid tadi, Mbak. Tapi karena produk yang dibawa Mbak Irin ini juga sifatnya basah, itu bisa dipakai untuk menetralisir ya. Jadi itu yang diminum. Minumnya berarti sebotol pagi, sebotol malam, betul ya Mbak ya? Iya. Nah itu akan menetralisir asam lambung yang ada di perut Anda. Atau ya minum antacid bagi yang nggak punya, minum antacid, minumnya kapan? Ya pas mau sahur, siap-siap makanan sahur, 15 menit terus makan sahur, habis tajil minum obat antacidnya, ntar nanti makan beratnya kalau bisa ditunda 15 menit, jadi bisa sholat maghrib dulu. Begitu. Terus juga masalah pencernaan nih terjadi pada bulan puasa yang sering. Sembelit. Nah, betul. Dok, saya nggak bulan puasa aja, pupnya seminggu 3 kali kan. Lagi bulan puasa nih seminggu belum pup katanya. Itu banyak Mbak yang kayak gitu. Bahkan banyak yang konsultasi di WAG soal sembelit. Kalau kita bulan puasa, itu konsumsi makanan kita kan relatif lebih sedikit dari sebelumnya. Wajar kalau frekuensi buang air besar Anda berkurang atau jumlahnya berkurang. Tapi bukan berarti harus sembelit. Kalau sembelit ada yang salah di menu makanannya. Gimana caranya supaya nggak sembelit? Anak SD juga tahu ya, sayuran. Definisi sayur nih yang harus kita luruskan Mbak Irin. Kalau orang Indonesia definisi sayur itu mikirnya yang berkuah ya.
Oh iya. Iya. Bukan sayur tuh, sayur. Sayur kacang, sayur jagung, bahkan sayur ayam katanya. Ayam dikuahin jadi sayur ayam. Sayur itu yang dari tumbuh-tumbuhan, kalau bisa dedaunan, itu yang sayur. Boleh yang nggak dedaunan, ada kayak tomat, timun, walu, itu bukan daunnya ya. Wortel termasuk sayuran. Tapi kalau mau benar untuk sembelit, mengatasinya, pilih yang daun-daunan. Dari semua jenis daun-daunan, pada diet masyarakat Indonesia, yang paling cepat mengatasi sembelit itu sayur daun singkong, Mbak. Wow. Boleh dikuah santan, boleh diurap, ya, boleh dilalap, direbus, ya, dikukus, gitu. Silahkan ya, atau dilalap mentah ya, dikukus biasanya. Nah itu akan membuat sembelit cepat teratasi. Tapi kalau emang ia terpaksa harus minum obat sembelit, sebaiknya kalau minum obat sembelit mau rutin atau mau sering, tanya dulu sama dokter yang biasa pegang Anda. Ya, gitu. Sekali lagi bagi teman-teman yang sudah gabung nih ya, silahkan kalau mau bertanya silahkan tulis di komen. Ya. Nanti saya upload di YouTube saya loh ini, jadi selamanya abadi ada di YouTube nih. Asik ya. Iya, IG live kita kali ini ya. Saya udah tahu caranya ngerekam IG sekarang, Mbak. Oh, jagoan bener. Luar biasa dokter. Langsung ya direkam ya. Saya edit nanti kalau ada yang jaringan jelek ya. Tapi intinya pesan kita akan ada di YouTube semua dan nama Anda akan keluar terus nih di sini. Disebut terus nanti di YouTube ya. Kemudian gangguan kesehatan berikutnya yang tidak kalah sering adalah sakit kepala, Pak. Cocok dong. Ini yang ngasih pertanyaan yang udah sama. Apa katanya Mbak? Silakan. Jadi yang tadi udah terjawab nih ya. Tadi ada yang nanya, ini Pak Budi sebetulnya. Pak Budi sempat nanya, justru ya itu sama dok keluhannya. Jadi jarang pupnya. Iya. Tapi dia bilang gini, kalau saya, ini karena WA saya, kalau saya Mbak justru 1-2 hari awal puasa tuh justru jadi buang-buang air terus. Apa nggak tahu karena masuk angin, apa kembung atau apa ya. Tapi setelahnya bisa 3-4 hari baru pup. Ya, selama tidak diare nggak masalah, gitu. Mbak. Karena pada dasarnya BAB itu normal sampai 3 kali sehari, sampai 3 kali seminggu. Itu normal. Jadi hanya 3 kali seminggu maksudnya. Ya, 3 kali seminggu banyak, ya. Paling banyak 3 kali sehari, paling sedikit 3 hari seminggu itu masih normal. Kalau lebih sedikit dari 3 kali seminggu atau 3 kali sehari, lebih sering dari 3 kali sehari berarti ada masalah. Itu aja gampang ngapalinnya. Nah, kalau seandainya udah ada juga satu. Oh ya, silakan terus. Dok. Enggak apa-apa. Iya, satu lagi yang kayaknya mau kita bahas nih dok mungkin ya, karena ini ada Ibu Email sama Ibu Ria, ini hampir sama nih pertanyaannya. Jadi kalau setiap puasa itu pasti sakit kepala. Iya, pas banget sakit kepala dan itu selalu gitu. Jadi kalau puasa misalnya kan kalau perempuan ada gangguan data bulan atau apa katanya. Jadi anggap aja misalnya sekian hari, sekian minggu puasa, setiap kali puasa saya pasti pusing. Tapi kalau udah buka puasa, udah ada makan dan sebagainya, sakit kepalanya hilang. Apakah karena kelaparan ya? Ini Bu Email ya, dok. Kalau Bu Ria beda. Kalau Bu Ria memang dia selalu terus. Jadi akhirnya setiap kali buka puasa itu jadi selalu harus makan paracetamol. Kan kayaknya nggak bagus juga ya, dok. Sakit kepalanya justru di sore setelah buka puasa ya. Yang sering justru. Enggak, kalau ini sama. Setelah buka puasa. Jadi selama puasa sakit kepala. Oh, jadi pas buka puasa. Kalau Ibu Email, iya, kalau Ibu Email ketika sudah buka dan makan membaik tuh sakit kepalanya. Kalau Bu Ria ini beda. Ternyata jadi harus makan paracetamol saat berbuka. Iya, dari semua orang, kelompok orang yang paling sering menderita sakit kepala atau pusing, kalau orang kita bilangnya pusing ya, padahal sakit kepala maksudnya ya, jadi kita definisikan itu nyeri mastaka namanya, yang orang Sunda nih. Jadi dari semua orang yang, kelompok orang yang mengeluhkan sakit kepala ketika berbuka puasa, itu adalah mereka yang pencandu kopi, Mbak. Atau perokok. Nah, ini 2 kelompok orang. Jadi saat siang hari, yang biasanya tubuh mendapatkan kafein dan atau nikotin tiba-tiba nggak dapat. Ini terjadi biasanya pada 10 hari pertama itu baru mulai berkurang. Tapi kalau sudah masuk di hari kayak ini sekarang udah masuk ke 10 hari kedua ya, hari ke-12 sekarang. Nah ini akan membuat keluhan tadi agak berkurang sih sesungguhnya.
Ya, hari ke-13 sekarang ya, salah saya. Hari ke-13 sekarang ya. Tak kerasa. Nah, jadi bagi Anda yang dulunya ngopi, tahun depan nih, sebulan sebelum bulan puasa, dikurangi dulu kopinya, supaya pas masuk bulan puasa, tubuh nggak begitu candu sama kafeinnya gitu. Tapi kalau sekarang udah kadung terlambat, baru sekarang dengar sarannya, nggak apa-apa. Malah saran kita, kalau emang sudah rutin sakit kepala di hari siangnya, minum paracetamolnya pas sahur aja juga nggak apa-apa. Jadi mencegah dia sakit kepala. Nah, tapi besok dicoba, jangan langsung terus-terusan tiap hari. Ya salah juga saya. Besoknya dicoba tanpa paracetamol, sakit nggak kepalanya? Kalau masih sakit, lusanya minum lagi gitu. Tapi kalau enggak, ya berarti tubuh sudah mulai terbiasa. Kalau masih sakit di sore harinya, boleh minum sekali lagi paracetamolnya. Begitu, ya. Nah, sakit kepala ini kenapa sih terjadi? Pertama itu karena nikotin tadi, sama kafein, sorry. Nah, yang kedua itu karena memang kita selama berpuasa, tidur itu agak kurang. Selesai tarawih jam 8, full tidur jam 9, jam 3 udah bangun. Kalau seandainya tidur jam 9, kalau tidurnya jam 10, jam 11. Bagi yang pengen beribadah baca Quran, tidurnya kan jadi lebih kurang. Nah, saran kita supaya untuk mengatasi sakit kepala di hari siangnya, dibawa tidur nanti di jam 1 sampai jam 3 siangnya. Nggak perlu 2 jam sih, maksudnya di selang 1 jam 3 itu kita tidur. Kemudian pola tidur ini harus dibiasakan, diatur. Jangan sekarang tidur jam 9, bangun jam 3, besok jam 11, bangun jam 3. Hari lusanya tidurnya jam 8, bangun jam 3 atau setengah 4. Tetap dibikin baik jadwalnya. Kalau emang pilihnya pengen tidur jam 10, ya tidur jam 10 terus. Bangun jam 3 gitu. Kan kurang tuh baru 5 jam ya. Nanti dibalas 2 jam lagi atau 1 jam lagi di siang hari. Ditambah, bukan dibalas. Nah, pola tidur yang teratur seperti ini, akhirnya tubuh ngerti. Oh, sekarang udah waktunya bangun, gak harus sakit kepala. Gitu. Jadi jangan nonton drama Korea malam hari ya. Tidur. Kalau drakor yang ditonton, kurang tidur akhirnya. Malah sebab matanya pas tidur malam. Kenapa? Kata suaminya. Kirain ada apa yang makan habis nonton drakor katanya. Terus yang juga sering terjadi, gangguan kesehatan di bulan puasa itu lemes, Mbak, leles. Benar. Apa yang terjadi? Hipoglikemi. Gula turun. Ya wajar, gak ada makanan yang masuk siang hari. Gejalanya itu lemah, pusing, sulit konsentrasi, keringat dingin, gemetar gitu ya. Nah, ini gejala kurang gula darah. Nah, bagi Anda yang menderita diabetes, biasanya penyebabnya justru karena saking takutnya gula darahnya turun di siang hari, banyak makanan terlalu manis di sahurnya, Mbak. Ini malah akan membuat kondisi gula turun drastis di siang hari. Kejadiannya sama kayak pertanyaan Pak Joko tadi. Saking banyaknya makanan manis di sahur, pas selesai sahur 1 jam kemudian drop gula darahnya. Nah, sulit buat naikinnya lagi karena juga makan obat. Jadi pola makan bagi penderita kencing manis harus sangat teratur, bahkan dari jumlah dan jenisnya pun teratur seiring dengan obat yang ditentukan dokter, mana yang harus diminum sahur, mana yang diminum buka. Gitu. Jadi untuk mencegahnya jangan manis yang dihantam, tapi kalori yang tinggi, tapi bukan yang berasa manis. Dari nasinya, setengahnya, atau dari proteinnya yang kalori tinggi yang akan dipakai di siang hari. Tapi teman-teman semua, ketika jam 9, kita lapar, karena perut sudah kosong ya. Nah, saat lapar asam lambung, gula darah kan turun lagi tuh. Tapi tubuh langsung bilang, ini gula darahnya turun. Saatnya kita buat nyari cadangan. Diambillah cadangan yang di liver atau kita sebut sebagai glikogen ya. Di sebelah kanan. Ya, ini karena IG jadi kebalik kesannya saya megang perut kiri. Ya. Diambil ini glikogen. Naik lagi gula darahnya. Hilang tuh lemas di siang hari. Lapar pasti ya, saya nggak ngebahas lapar. Namanya juga puasa, pasti lapar. Nah, si glikogen ini akan turun juga pelan-pelan nanti. Sampai habis cadangan di livernya. Itu di sekitar jam 3 atau menjelang asar. Turun lagi tuh gula darah, saat itu mulai lemas lagi. Nah, saat turun gula darah ini, kita tidak anjurkan untuk tidur. Yang kedua ini, karena kita mau membuat tubuh segera mencari cadangan energi berikutnya, yaitu dari lemak.
Nah, setelah tubuh mengambil lemak menjadi energi lagi, itu terjadi di 2 jam sebelum kita berbuka, di jam 4, tubuh akan kuat lagi. Malah gula darah normal kembali. Malah saatnya kita olahraga. Supaya makin banyak lemak yang dipecah untuk membakar menjadi sumber energi. Gitu. Jadi jam-jam segini itu, jam-jamnya boleh olahraga nih. Karena tubuh kita sudah mulai memecah lemak, dan tidak akan terjadi lemas setelah olahraga. Tapi tetap seperti yang kita bahas sebelumnya Mbak Irin ya, olahraganya harus pilih-pilih. Nggak bisa olahraganya seperti olahraga yang tidak bulan puasa. Olahraganya harus olahraga khusus di bulan puasa. Kita pilihkan, karena sekarang hashtag di rumah aja, naik turun tangga, skipping, yoga boleh kali ya dok, yoga betul, skipping, bahkan sepeda statis ya, atau sekedar lompat-lompat, tapi terus hitung nadinya ya. Selama Anda olahraga tadi, hitung nadinya, supaya nadinya tetap nadi yang baik, tidak melewati nadi maksimal, tapi mencapai nadi olahraga. Ini banyak bahasnya kalau kita lama kita bahas, maksudnya panjang kalau kita bahas gitu ya. Iya. Nah, itu. Berikutnya yang juga sering gangguan kesehatan saat bulan puasa adalah kram otot dan kesemutan. Tapi kita undang lagi nih Mbak, bagi yang sudah join sama kita. Iya untuk nih, bertanya. Siapa lagi nih yang mau tanya ya? Oh ada nih, Mbak. Terima kasih. Pertanyaannya, udah banyak Mbak ternyata. Nggak ke ini sama kita. Sebentar. Oh iya. Nah ini nih dok ya, sudah ada yang bertanya dari, bentar dok. Kalau kita runut lagi ke atas. Nah ini nih, dari Mbak ST Nur 28. Dok, kalau yang suka minum jamu sebaiknya diminum kapan? Jamu sebaiknya diminum saat buka puasa, jangan pas saat sahur, kecuali Anda tidak punya sakit mah. Baru bebas, tapi saran kita tetap bebas ya. Ini ada juga hipernas Mbak. Di bawahnya sih. Ada lagi kita sapa ini dulu. Ada yang di atas, lebih cerita mungkin dok ini dari silakan. Darono Trisawego ya, pernah buka puasa makan pempek, perut rasanya sakit. Karena asam apa gimana tuh dok? Itu sakit dicari Pak Dar. Apa kabar Pak Dar? Assalamualaikum. Itu sakit dicari, namanya perut kosong diisi cuko ya, cuka sama pedas ya, pastilah perut sakit. Kalau mau makan pempek di bulan Ramadan setelah taraweh ya, atau setelah makan buka puasanya gitu, maghrib dulu buka puasa terus boleh makan pempek. Tapi kalau yang punya sakit mah janganlah ya, jangan dites sama pempek ya. Ini kita sapa banyak sobat kita ya, ada Devauzin juga dari Pekanbaru Mbak ya, kemudian ada Lestia, banyak sekali ya. Nah ini ada pertanyaan yang ini dok, silakan. Hypernas ya. Oke. Dok, kalau minum vitamin C selama COVID ini, apakah aman ke ginjal? Apa harus diseimbangkan dengan asupan lain? Nah ini sama dengan ada barusan pertanyaan dari WA. Sama dok, kalau minum vitamin C, kan lagi COVID, saya minum vitamin C, B, E katanya. Ini minumnya jadi kapan? Pas sahur atau pas buka? Nah, gitu. Sama nih dok. Kapan nih aman gak ke ginjal dan waktunya dan asupan lainnya? Ya, gini. Vitamin, apalagi zaman COVID begini, amat sangat kita perlukan supaya daya tahan tubuh kita tetap prima. Vitamin itu ada 2 golongan, ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Yang vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C, itu harus dikonsumsi setiap hari. Sementara vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, dan K, banyaknya biasanya kalau suplemen minum itu D sama E ya. A sama K sih jarang, D sama E. Ini konsumsinya jangan tiap hari. Konsumsinya cukup misalnya ganti-gantian. Jadi hari ini Anda vitamin D, besok vitamin E, besok misalnya mau habatus sauda gitu ya, besoknya mau echinacea, besoknya baru lagi yang hari keempat, hari kelimanya D lagi diulang gitu. Nah, kalau yang itu disarankan minumnya nanti aja setelah buka puasa atau malam. Tapi kalau yang vitamin B dan C, kita sarankannya di sahur minumnya. Iya, di sahur di pagi hari karena tubuh kita akan sangat membutuhkannya di siang harinya. Tapi kalau Anda yang punya sakit mah, vitamin C-nya pilih-pilih ya.
Ada beberapa vitamin C Iya. yang kita rekomendasikan untuk punya sakit mah. Kalau nggak tahu silahkan tanya ke Iya. apotek. Kita nggak jualan di sini, Mbak ya. Enggak. Iya, enggak. Nah, jadi silakan. Jadi minumnya. Terus tak berbahaya nggak buat ginjal? Semua obat-obatan bagaimanapun itu pasti kan nanti akan disekresikan kalau nggak di liver, di ginjal atau malah dua-duanya. Jadi kalau Anda minum banyak suplemen, ya airnya dibanyakin. Tetap. Betul. Nggak ada Jovita nih, Mbak. Biasanya Jovita yang saya tanya. Iya. Mbak Jovita ada join tapi nggak bisa ikut bergabung tampil iya. gitu loh. Oh gitu, iya. Berapa banyak airnya gitu kan ya? Laki-laki 2,7 liter, perempuan 2,2 liter dibagi deh tuh. 2 liter. Iya, sekitar 40% di sahur, kemudian 50% dibuka, 10% dari buka sampai tertidur malam. Jadi 100% tetap. Itu jumlah total dari makanan, kuah ya, teh, misalnya ada kopinya gitu, kemudian minumnya, jusnya, semuanya itu cairan segitu. Nah, kalau minumnya segitu, jangan khawatir kalau seandainya Anda minum suplemen, ginjal akan terkena masalah. Tapi kalau minumnya kurang, hati-hati. Nanti lihat warna urinnya. Kita selalu indikatornya urin aja. Makin bening urinnya, berarti makin bagus hidrasi yang terjadi di tubuh Anda. Makin pekat kuningnya, atau malah keruh, berarti hidrasi di tubuh Anda kurang sempurna, harus ditambah jumlah airnya. Gitu. Lagi Pak pertanyaannya? Siap. Ada lagi, tenang dong. Ini ada dari Amukti 211. Itu kopinya tanpa gula apa gimana? Bebas. Oh, tadi kan bahas kopi nih. Iya, bebas. Bebas ya. Bebas aja, tapi kalau seandainya kopinya pakai gula, hitung sebagai kalori harian ya. Jangan sampai nanti kelebihan kalori malah Anda bulan puasa berat badannya naik. Iya. Bagi yang senang kopi pahit tanpa gula atau black coffee silahkan. Tapi bagi yang punya sakit mah sekali lagi jangan diminum saat sahur ya. Nanti pas buka. Iya. Pas buka. Nah itu ya mungkin ya Pak dari sahabat Amukti. Nah ini ada dari sahabat Lian Syarif. Dok, bagaimana dengan puasa bagi penderita bipolar seperti saya yang rutin minum obat, sering alami sakit kepala saat berpuasa? Iya, sahabat lain Syarif yang bertanya, coba Anda komunikasikan sama dokter Anda saat ini obat yang diminumnya jenis apa, dosisnya berapa. Kalau seandainya bisa dibagi 2 kali sehari, nggak masalah, kita bisa minum sahur sama buka. Tapi kalau seandainya obatnya harus dibagi 3 kali, ada yang harus diminum siang, tanya sama dokternya, dok yang diminum siang ini gimana siasatnya? Apakah dosisnya saya tambahkan di pagi sorenya, atau saya geser ke malam sebelum tidur? Nanti dokter Anda yang memutuskannya sesuai dengan kondisi bipolar tersebut. Memang kalau seandainya yang punya gangguan seperti sahabat Lin Syarif yang bertanya, boleh jadi sakit kepalanya justru terjadi akibat kalau kita bilangnya karena nggak dapat obatnya gitu ya. Jadinya sakit kepala dirasakan. Tanya sama dokternya ya. Ya, karena saya tidak memegang. Maksudnya Anda bukan pasien saya nggak tahu polanya seperti apa dan obat yang diminumnya jenis dan dosisnya berapa. Ya. Gitu. Ini masih ada lagi, Mbak. Ya, masih ada sahabat dok. Nah, ini ada lagi dari sahabat Darono Trisawego. Ya, ini sangat solusi banget ya dok ya hari ini ya. Nah, tidur setelah sahur apa bagus? Nah, ya, ini dibahas tadi Pak Darya. Jadi sebaiknya saat habis sahur tidak tidur. Nanti tidurnya siang hari sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Pilih dari antara 2 jam itu mau tidur berapa banyak. Karena sahur di pagi hari, apalagi yang punya sakit mah, itu pas bangunnya nanti malah perutnya kembung ya, begah. Ya, tapi nggak ada hubungannya sama nambah berat badan ya. Yang nambah berat badan itu tidur habis makan malam. Habis makan malam. Iya, tidur habis makan sahur sih nggak akan naikin berat badan. Karena toh akan dipakai lagi kalorinya seharian. Oh, oke dok. Lanjut Mbak. Iya, terima kasih Pak Darono ya. Nah ini ada sahabat Erli Agustin. Kalau minum lemon madu, aman nggak dok selama puasa? Saran saya diminumnya saat buka puasa ya, jangan pas saat sahur. Karena kalau bagaimanapun rasanya asam akan merangsang asam lambung naik. Kecuali Anda udah tes nggak masalah bagi Anda, mangga silahkan. Tapi kalau yang kita bahas tadi bagi yang punya sakit mah, kalau memang ingin tetap menerapkan minum lemon sama madunya, silahkan dibuka puasa. Bukan buat tajilnya juga ya. Nanti setelah makan diminum. Gitu. Terus jangan dimakan, jangan diminum siang hari juga. Kalau diminum siang hari batal. Oh iya.
bahaya itu. Ya dok. Ya soalnya ditanyanya kalau minum lemon madu aman nggak dok selama puasa? Ya siapa tahu mau diminumnya siang hari ya. Oh iya bener juga. Batal puasanya. Selama puasa kan iya bener juga. Iya. Iya. Oke, nah ini ada lagi nih Mbak Dinda nih. Mbak Dinda terima kasih banyak nih ya. Dok, banyak yang hilaf minum es kolak tapi kurang minum air putih, efeknya apa ya dok? Nah itu dia, efeknya banyak ya. Pokoknya jangan main-main sama hidrasi atau minum ya. Minum itu harus dicukupkan. Walaupun di bulan puasa, tetap Anda harus minum 2,2 liter laki-laki, 2,7 liter perempuan, jangan kurang. Kalau seandainya kurang nanti berbahaya, malah bisa menjadi masalah. Apalagi kalau seandainya Anda udah minumnya berkurang, kemudian banyak makanan yang membuat berat kerja metabolisme di tubuh, misalnya banyak santan, banyak minyak, gitu ya. Minumnya kurang, bahaya nantinya, gitu. Oke. Alhamdulillah ya, banyak ya. Sambil nunggu pertanyaan lagi dari teman kita. Iya, kita lanjut lagi mungkin ya. Ya, ada yang bilang terima kasih, atur nuhun, sama-sama. Iya. Sekarang kita masuk. Masalah berikutnya, ya, di bulan puasa, gangguan kesehatan itu kram otot sama kesemutan, Mbak. Ini sering banget. Lebih sering dari hari biasa kalau tidak puasa. Ini terjadi karena Anda terlalu banyak natrium sama kekurangan kalium. Jadi kalau ini terjadi pada Anda, coba yang namanya natrium dibatasi, apalagi pas saat sahur. Natrium itu makanan asin, makanan gurih, sama makanan asin ya, makanan gurih, sama kerupuk. Itu tuh yang bernatrium tinggi. Nah ini dikurangi apalagi sahur. Dan coba perbanyak kalium. Kalium itu adalah yang banyak terkandung dalam korma, madu, dan juga pisang. Nah, kurangi natrium, perbanyak kalium, akan signifikan, tapi nggak drastis langsung ya, akan signifikan pelan-pelan membuat keluhan kesemutan dan kram Anda berkurang. Gitu. Oke. Iya. Dok, ini kebetulan ada, kayaknya mirip nih dok. Ini ada yang nanya dari WA nih ya dok ya. Maaf nanyanya di WA saya gaptek dok, gak apa-apa ya. Oke. Ini dari Mbak Rini nih ya, Mbak Rini. Nah, Mbak Rini ini ngomong gini dok. Jadi setelah ini saya nggak tahu dok apakah nyambung atau enggak, tapi saya ngalamin selama seminggu ini. Jadi saya sejak WFH, terus kemudian kerjaannya banyak duduk di depan laptop. Nah, saya itu jadinya entah kenapa dok, udah seminggu tuh kayak di belakang, di pundak belakang, bagian atas itu kayak yang mungkin kesemutan kali ya. Ini kayak ngomongnya ini Sunda ngerti kayak kalau kita kan dok ya, rei gitu lah dok, kayak kesemutan tapi nggak kesemutan kayak di kaki gitu. Nah ini kenapa ya dok, saya jadi ketakutan apa saya sakit jantung atau apa ya? Waktu puasa ini tambah jadi dok, apakah karena pola kerjaan saya yang tadinya banyak di lapangan sekarang karena ini juga banyak duduk gitu? Karena ini juga hubungannya sama persarafan tadi, mungkin ada besar kemungkinan Anda terlalu banyak natrium, kurang kalium juga. Tapi juga kemungkinan ada juga karena posisi duduknya lama nggak berubah. Biasanya kalau kursi kerja di kantor itu ada ahlinya ya, menentukan mana kursi buat di kantor. Pas Anda di rumah, Anda duduknya asal aja. Kadang kaki naik ke meja gitu ya, bersela, terus atau malah laptopnya dibawa ke kasur, taruh di pahanya. Akhirnya duduk Anda itu cenderung melengkung, cenderung melintir, yang membuat otot menjadi gampang sakit. Kalau itu yang terjadi, ciptakan tempat bekerja di rumah seperti saya ini. Jadi ada kursi di belakang yang juga kursi kerja, ada meja yang memang setinggi kita mengetik. Dengan begitu, posisi Anda walaupun di rumah tetap seperti posisi yang baik saat duduk bekerja. Itu akan mengurangi keluhan-keluhan muskuloskeletal seperti tadi. Gitu. Mbak, ini waktunya sudah hampir habis karena udah mau habis ya. IG itu dibatasi 60. Coba silahkan sekarang Mbak Airin yang mau menitipkan pesan dan pesan. Iya, ini masuk ke YouTube pesannya tetap. Iya, aduh terima kasih banyak loh. Kapan lagi ini eksis perfect di YouTube Dokter Indra?
Ya, jadi sebenarnya sahabat perfect, seperti tadi Dokter Indra bilang, jangan lupa asupan air putih ini tetap menjadi hal yang penting ya. Dan minum perfect ini betul tadi dok, itu saran kita juga untuk customer-customer kami. Minum perfect ini 200 ml di sahur, terus 200 ml dibuka, sisanya air mineral pH seimbang gitu ya dok ya. Nah, ini menjadi asupan yang sangat penting. Jadi terutama untuk warga Bandung, ini kan promo di Tokopedia sekarang ada ini dok. Promo beli 100 perak, dok. Oh ya? Saya belum lihat. Khusus Bandung. Tenang, dok, nanti saya kirimin linknya. Ya, nanti Mantap. jadi, tapi memang belum termasuk ongkir ya, jadi 100 rupiah. Tapi ini sebenarnya 100 rupiah ini adalah saatnya kita berbagi nih. Jadi kalau kita lihat ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang lagi sakit, gitu ya kondisinya, dan memang lagi kurang sehat lah ya. Nah, ini kita bisa bantu nih. Kita bisa bantu ajak dia untuk bisa beli perfect dengan harga yang sangat luar biasa. Dan ini memang packagingnya berbeda sendiri. 500 ml isi 6. Nah, jadi harus standby dari pagi-pagi karena ini udah berapa hari cepet banget gitu ya sebetulnya. Habis, ada stoknya. Sold out-nya. Iya, sold out-nya. Nah, jadi ini adalah bentuk kepedulian perfect untuk banyak saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 nih. Nah, jadi dengan tema perfect berbagi, kita pengen terutama selama bulan yang suci ini, semua orang bisa sehat, semua orang juga bisa merasakan manfaat dari yang tadi dokter bilang. Berbuka dan sahur ya, dengan air yang punya kandungan yang baik dan alami juga. Nah, ini bisa membantu banyak orang. Itu harapan kita dok. Jadi main-main ke Tokopedia, dan seperti tadi dokter bilang, kalau sahabat-sahabatnya dokter Indra yang di luar pulau gimana nih? Jangan takut DM ke @perfecting.you, kita akan bantu. Iya, tuh. Ini juga Mbak menyapa yang tadi nih Mbak. Makasih banyak dok, banyak banget pencerahannya, sama-sama Pak Joko. Iya. Terus dari Bu Nurul 2012. Terima kasih sahabat Nurul. Terima kasih dok penjelasannya. Terima kasih di banyak. Bulan Ramadan dengan hashtag di rumah aja tidak mengurangi kekhidmatan kita berpuasa, malah justru harusnya momentum itu kita pakai untuk lebih sehat lagi. Bagi Anda yang baru join, mohon maaf terlambat, tapi jangan khawatir, saya akan upload ini di YouTube saya setelah nanti saya edit sedikit. Nanti linknya akan saya kasih di IG, tapi sayangnya kalau di IG nggak bisa di copy paste ya, jadi harus diketik sendiri. Iya, apalagi ini masih ada yang bertanya, waktunya sudah sangat mepet sekali ya. Bisa DM ya dok? Nanti ya, DM bisa aja ya dok? aja. Ini dari sahabat telat nih bertanyanya, dari Eci ya, sahabat Eci ya. Nanti kita jawab di DM aja. Baik, mungkin begitu Mbak Irin ya. Kita ketemu Terima kasih nanti banyak dokter. Di Rabu depan berarti ya? Ya, betul dok. Tapi kan hari Sabtu ini dokter ada, Sabtu ini kan dokter ada ini ya? Ada di K-Light. Stay tune dulu di K-Light ya dok. Dulu di K-Light, nanti kita kabar-kabarin deh ya di IG. Karena pantengin terus, kepoin terus IG saya di @indramuhtadi dan juga IG Mbak Irin di @perfecting.you. Nah, itu dia. Akan ada informasi-informasi sama tips-tips yang Anda bisa nikmati di IG Anda. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Mbak Irin, walaupun videonya sedikit ada gangguan. Yang penting mukanya keluar kok Mbak, kelihatan. Oh iya, baiklah dok. Walaupun kadang-kadang freeze, walaupun kadang-kadang freeze nggak hitam-hitam banget. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sampai ketemu kesempatan lain, tetap sehat. Ini yang paling penting, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan banyak keluyuran supaya COVID-19 ini kita bisa cegah putus penularannya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter.